مَأْمُورَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُمْ. Kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kolbu. Radio dakwah. Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media dan yang lainnya sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sahabat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan Rabu pagi hari ini kita kembali berjumpa di program acara Ngobrol Perkara Islam Radio Muslim. Dan pada pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan Ustadz Amrul Hakadinta di studio Radio Muslim Jogja. Sebelum kita mulai kajiannya, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Kemudian antum demikian dan sahabat muslim juga demikian. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih untuk kehadirannya di studio Radio Muslim. Dan kepada sobat muslim sekalian yang ingin berpartisipasi dalam acara ini, bisa mengirimkan pertanyaan di sesi yang kedua nanti di nomor 0852 9334 8887. Kami tunggu atensi dari sobat muslim sekalian. Dan sebelum kita memasuki sesi tanya jawab yang kedua, kita akan berada di materi yang pertama atau sesi materi, yakni Al-Arba'un Al-Qalbiyah, 40 hadis terkait dengan hati. Dan kita memasuki hadis ke-36 pada pagi hari ini. Dan langsung saja kepada Ustadz Amrul Hakadinta, kami persilahkan, monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du.
Para pemirsa Radio Muslim yang budiman dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini kita bisa bertemu melalui kanal Radio Muslim yang insya Allah kita akan kembali membahas hadis-hadis dalam kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah. 40 hadis yang berbicara tentang masalah hati. Di mana kita hari ini akan membahas hadis yang ke-36 mengenai doa Nabi SAW. Di antaranya doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan jiwa kita dan di antaranya dari keburukan hati kita. Namun sebelum kita memulai, dan ini pertemuan kita di awal sebelum kita atau setelah kita Idul Adha, maka kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau mengabulkan dan menerima segala amalan kita dan doa-doa kita, menerima kurban kita, menerima puasa kita, menerima tilawah kita, menerima sedekah kita, dan sebagaimana juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan menjadikan saudara-saudara kita yang sedang beribadah haji dan sudah menunaikannya menjadi haji yang mabrur, menjadi haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi teman-teman sekalian, sahabat Radio Muslim yang belum sempat menunaikan ibadah haji untuk bisa menunaikannya atau berkunjung ke Baitullah dalam kebaikan-kebaikan seperti umrah, belajar, menuntut ilmu, dan yang lainnya. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk bahasan hadis ke-36. Sebuah hadis yang agung yang menjelaskan kepada kita doa yang diajarkan Nabi SAW untuk meminta perlindungan dari jeleknya diri kita. An Syakal ibn Humaid radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Syakal bin Humaid radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqultu, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku berkata, ya Rasulullah, allimni ta'awudzan ata'awadzu bihi. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah ta'awudz, sebuah ucapan untuk meminta perlindungan yang aku bisa meminta perlindungan dengan ucapan tersebut. Qala fa akhadha bi kaffi, maka beliau pun memegang tanganku. Faqala, dan beliau bersabda, qul Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi, yakni farjahu. Katakanlah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jeleknya pendengaranku, dari jeleknya penglihatanku, dari jeleknya lisanku, dari jeleknya hatiku, dan dari jeleknya pancaran air maniku, yakni kemaluanku. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, diriwayatkan Imam Abu Dawud, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini mengajarkan kepada kita doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai keburukan, wabil khusus yang dihasilkan dari diri kita sendiri. Dan ini diantaranya dalam khutbatul hajat yang sering kita dengar, Nabi mengatakan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan min syururi anfusina, dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan dari kejelekan amalan-amalan kami. Maka demikianlah manusia ini berpotensi untuk melakukan kejelekan-kejelekan dari dirinya. Baik itu karena godaan syaitan, baik itu karena hawa nafsunya, baik itu karena ajakan-ajakan dari manusia yang lain, dan lain sebagainya. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita berbuat keburukan-keburukan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita, berupa pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Bahkan kita seringkali dituntunkan untuk membaca ta'awudz kepada Allah dengan membaca 3 qul. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul huwallahu ahad. Di antaranya qul a'udzu birabbin nas, kita minta perlindungan kepada Allah dari min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari keburukan min syarril waswasil khannas,
ya, keburukan bisikan-bisikan yang tersembunyi, ya, dari jin maupun manusia. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita terkena sebab-sebab yang membuat kita melakukan keburukan-keburukan, yang membuat kita melakukan dosa-dosa dan maksiat. Hadis ini diawali dengan pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi SAW, "Alimni ta'awudzan ata'awwadzu bihi." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku kalimat ta'awudz yang dengannya aku berta'awudz. Subhanallah. Maka inilah bertanya yang memberikan faedah dan manfaat. Bertanya tentang ilmu dan kepada ahli ilmu. Bertanya tentang ilmu, tentang doa yang besar manfaatnya bagi kita, dan kepada ahli ilmu yang memang betul-betul berilmu, yaitu Nabi SAW, sehingga bermanfaat buat kita sampai detik ini. Kita baca hadis ini, kita amalkan, dan betapa banyak kebaikan yang akan turun dengan kita mengamalkan dengan betul-betul hadis ini. Dan begitulah as-su'al miftahul ilm. Pertanyaan itu adalah kuncinya ilmu. Di antara kuncinya ilmu adalah bertanya. Kita tidak tahu, tanya. Kita tidak tahu, tanya. Dan bertanya untuk mengamalkan, bertanya untuk mengetahui, ya, dan diamalkan atau diyakini, wabil khusus dalam perkara-perkara agama, ini adalah sebuah kebaikan. Di sana ada bertanya yang tidak baik. Bertanya untuk diselisihi. Bertanya bukan untuk diamalkan, tapi untuk dibantah-bantah, untuk dijadikan diskusi yang pepesan kosong begitu ya. Maka ini bertanya yang tidak baik. Tapi bertanya untuk diilmui, bertanya untuk diamalkan, bertanya untuk diyakini, bertanya untuk dipelajari, maka ini sebuah kebaikan. Sebagaimana pertanyaan sahabat ini yang meminta kepada Nabi SAW doa, bagaimana meminta perlindungan yang dengannya dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala fa akhadha bi kaffi. Maka Nabi SAW mengambil tanganku. Dalam banyak hadis, kalau kita membaca, Nabi SAW sering berinteraksi dengan sahabat yang bertanya. Kadang memanggil atau mengambil tangannya, kadang memegang, menepuk pundaknya, kadang memegang dadanya, atau Nabi SAW memegang tangannya sendiri, memegang lisannya, memegang mulutnya, menunjuk kepada mulutnya, dan lain sebagainya dari interaksi Nabi SAW dengan orang-orang yang dididiknya, atau sahabat-sahabat yang hendak diajarkan kepada mereka. Dan ini di antara cara, di antara metode bagaimana agar ilmu tersebut masuk kepada seseorang. Dengan berinteraksi langsung dengan fisiknya sekaligus. Ya, baik itu menepuknya, baik itu menyalaminya, memegang tangannya, ya, baik itu kemudian memegang dadanya, ya. Dalam banyak hadis disebutkan demikian. Nabi SAW, ya, ketika ditanya atau ketika menyampaikan nasihat sambil memegang pundak, menepuk dada, ya, menepuk atau memegang dada, mengambil tangannya dan lain sebagainya. Ini di antara perkara yang patut untuk ditiru oleh para guru, orang tua, para pendidik untuk berinteraksi ketika berinteraksi dalam belajar, bukan hanya dengan ucapan saja, namun dengan interaksi fisik yang tentunya tidak membahayakan. Ya. Maka Nabi fa'akhadha bikaffi, maka Nabi mengambil tanganku. Faqala, Nabi SAW bersabda, hadis yang akan kita bahas, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri mani, yakni farjahu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejelekan pendengaranku, dari kejelekan penglihatanku, dari kejelekan lisanku, dari kejelekan hatiku, dan dari kejelekan maniku, yakni kemaluanku. Qul Allahumma inni a'udzubika. Katakanlah, wahai syakal, Allahumma inni a'udzubik. Sungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah. Maka inilah diminta perlindungan, doa perintah perlindungan. Maka Nabi mengajarkan syakal untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari tauhid. Karena seorang yang bertauhid, dia yakin betul dalam jiwanya, dalam hatinya bahwa tidak ada yang bisa dimintai perlindungan secara mutlak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
Maka dia senantiasa ta'awudz kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dalam setiap kekhawatirannya. Ya. Bolehkah meminta perlindungan kepada makhluk? Wallahu ta'ala alam. Meminta perlindungan kepada makhluk yang bisa dilakukan oleh makhluk boleh. Dengan catatan hatinya tetap bertawakal dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang misalnya dalam kondisi berbahaya, dalam kondisi darurat, dalam kondisi yang dia mungkin dikejar orang-orang yang jahat mengejar dia. Kemudian dia lari minta perlindungan ke kantor polisi, ke kantor Kodim misalnya, yang dianggap bisa melindungi dari orang jahat, atau ke kepala desa atau perangkat desa atau yang semisalnya, maka ini tidak masalah. Ya, selama hati dia tetap yakin dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tercapainya maslahat yang dia inginkan atau terhindarnya dia dari kekhawatiran yang dia takutkan. Namun ada catatan para ulama, jangan meminta perlindungan kepada bangsa jin. Ya, jangan meminta perlindungan kepada bangsa jin. Karena ini akan menambah dosa bagi orang yang meminta perlindungan dan orang yang atau jin yang dimintai perlindungan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 6, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan sungguh ada kalangan bangsa jin, ini kata bangsa jin ya, orang jin mukmin yang berkata. Ketika dia menyampaikan kepada Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakannya dan menyampaikan hal tersebut kepada kita untuk menetapkan kebenaran kisah ini. Kata bangsa jin itu sesungguhnya ada di kalangan manusia dari kalangan manusia, laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada Allah dari laki-laki dari kalangan bangsa jin. Kata bangsa jin, fazaduhum rahaqa. Mereka menambah mereka kedosaan saja, kesesatan saja, keburukan saja. Mereka ini, bangsa jin itu akan menambah kepada manusia itu kesesatan, keburukan, dan dosa. Atau manusia yang minta perlindungan membuat jin yang mau melindungi manusia ini untuk sesat, dosa, dan bertambah keburukan. Begitulah. Maka dari sini para ulama menjelaskan untuk tidak meminta perlindungan dan pertolongan kepada bangsa jin. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu betul bagaimana mereka. Kita tidak tahu betul siapa mereka. Kita bisa saja ditipu, dibohongi oleh bangsa jin yang kemudian pelan-pelan membuat kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan membuat kita melakukan kemaksiatan, kebid'ahan, kemudian yang paling besarnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akhirnya menjadi orang-orang yang menyembah bangsa jin tersebut. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Maka begitulah seorang mukmin berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berlindung kepada Allah juga nama-nama dan sifat Allah juga bisa dimintai perlindungan. Ya, dengan nama Allah dengan nama Allah yang lainnya. Ya. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maka ini bisa dimintai perlindungan. Termasuk dengan kalamullah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Para ulama menjelaskan dari hadis ini berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kalamullah itu diperbolehkan. Menggunakan kalamullah untuk berlindung. Karena apa? Karena kalamullah bukan makhluk. Ya, makhluk tidak boleh dimintai perlindungan dalam rangka berdoa. Namun Allah, sifatnya dan nama-nama Allah boleh meminta perlindungan dengan hal tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku minta perlindungan dari jeleknya pendengaranku. Jeleknya pendengaran, yaitu jeleknya atau mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan dari jeleknya pendengaran, ya. Ini minta perlindungan dari jeleknya sesuatu yang didengar. Sebagian ulama juga mengatakan masuk di dalamnya, ya ini pendengaran yang buruk. Ini dengar nggak jelas, alias tuli, jadi ya karena berkurang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa yang lain Nabi SAW mengajarkan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, selamatkan aku dalam pendengaranku. Ini jangan sampai nikmat pendengaran itu dicabut,
dan jangan sampai seorang mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya bisa masuk dalam makna ini. Sebagaimana min syarri sam'i, dari jeleknya pendengaranku, ini pendengaran yang jelek. Karena pendengaran ini bagian dari seseorang bisa mendapatkan ilmu pelajaran masuk ke dalam akalnya, ke dalam hatinya melalui pendengaran. Kalau dia rusak, maka akan tertunda pula, akan terhambat pula ilmu yang masuk kepadanya. Maka minta perlindungan dari jeleknya pendengaran, ini kondisi mendengar, dan dari apa yang didengar. Minta perlindungan jangan sampai kita mendengar yang jelek-jelek. Mendengar gibah yang disampaikan orang dan kita tidak bisa membantah gibah itu atau menyetopnya. Mendengar ucapan-ucapan kufur, ucapan-ucapan sesat. Ya, mendengar sesuatu yang syubhat. Mendengar ucapan-ucapan yang di dalamnya mengandung maksiat. Ya, mengandung sesuatu yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari hal tersebut. Jadi dua, itu pendengaran yang buruk dan apa yang didengar yang buruk. Dua-duanya masuk dalam doa ini. Jangan sampai pendengaran kita jadi buruk dan jangan sampai kita mendengar yang buruk-buruk. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, wal udhunan zinahuma al-istima. Dan kedua telinga itu bisa jadi berzina dengan mendengar yang jelek-jelek. Ada, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas dulu sampai sini. Insyaallah kita akan lanjutkan. Ada beberapa poin lagi yang disebutkan Nabi SAW. Wa min syarri basari, dari jeleknya penglihatanku, dari jeleknya lisanku, dari jeleknya hatiku, dan dari jeleknya pancaran maniku. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah melindungi kita dari segala keburukan dunia akhirat dan menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, apabila ada pertanyaan silahkan, yang bisa kita jawab, yang tidak bisa nanti bisa tanya kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz untuk sesi materi pada bagian yang pertama pada pagi hari ini, dan kami masih menghimbau kepada sobat muslim sekalian untuk bisa mengirimkan pertanyaan di sesi yang kedua di nomor 085293348887. Dan sebelum kita masuki sesi yang kedua, kita perdengarkan murotal Al-Quran terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma zanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqqillah fa innallaha syadidul iqab. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillahi wal yukhziyal fasiqin. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khailin wala rikabin walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun.
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها فذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan Sobat Muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 A. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di sesi yang kedua pada kesempatan pagi hari ini di acara Ngobrol Perkara Islam atau Ngopi. Dan kami masih menunggu atensi dari Sobat Muslim sekalian untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor 0852 93348887. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah Ustaz sudah ada pertanyaan yang masuk. Bisa kami bacakan Ustaz? Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum. Saya Ibu Gayatri dari Bekasi Ustadz. Bagaimana hukumnya apabila berwudu belum memakai pakaian atau setelah mandi Ustadz? Ya, berwudu dalam keadaan tidak memakai pakaian, dalam keadaan telanjang gitu. Wallahu ta'ala alam adalah perkara yang diperbolehkan. Bahkan dalam hadis tentang mandi wajib, mandi junub ya. Nabi SAW berwudu dalam proses mandi junub tersebut. Ya, ini menunjukkan berwudu setelah mandi maka yang diperbolehkan. Dengan catatan tentunya di kamar mandi yang tertutup, ya, tertutup, terjaga dari penglihatan orang-orang. Namun wallahu alam yang lebih aula tetap memakai baju terlebih dahulu sebelum berwudu. Namun jika diperlukan kondisi yang demikian maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawaban yang pertama Ustadz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jawaban dari azan lafal as-sholatu khairu minan naum? Dan apakah muadzin juga harus membaca doa setelah azan dan bersolawat kepada Nabi? Jazakumullahu khairan. Ya, mohon diulang. Jawaban azan dari lafal as-sholatu khairu minan naum Ustadz. Dan apakah muadzin juga harus membaca doa setelah azan dan bersolawat kepada Nabi? Ya, as-salatu khairu minan naum secara umum dijawab sebagaimana jawaban muadzin, yaitu as-salatu khairu minan naum juga. Adapun apakah muadzin tetap ada kewajiban atau ada disyariatkan untuk mengucapkan salawat dan berdoa setelah azan, maka demikianlah. Karena dia termasuk orang-orang yang mendengar adzan tersebut. Ya, dia adzan dan dia mendengar adzan tersebut, maka tetap disunahkan untuk bersolawat, sebagaimana dia disunahkan juga untuk membaca, disyariatkan pula untuk membaca doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bila bersolawat juga Ustaz? Nah, bersolawat juga demikian. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bila kita berutang kepada ibu kita, terus kita membayar, kemudian ibu kita bilang uangnya diambil saja buat kamu, lalu apakah status dari utang itu Ustaz? Kalau dia mengatakan sebelum kita kasih uangnya, ya udah uangnya diambil saja buat kamu, itu pembebasan hutang dari ibu. Tapi kalau kita kasih kemudian nih uangnya buat kamu, maka itu hadiah dari ibu. Dan keduanya sebuah kebaikan dari orang tua kita. Sebagaimana ketika antum berhutang pada orang tua, sama yang antum wajib membayarnya juga. Namanya hutang, bahkan kepada orang tua lebih utama untuk membayar hutang. Lebih diprioritaskan daripada berhutang kepada yang lain, karena itu orang tua antum. Namun ketika kita hendak berhutang mengatakan ya udah ambil saja uangnya buat kamu, wallahu a'lam, zahirnya ini menunjukkan dibebaskan hutangnya. Kalau sudah kita kasih uangnya, dikasih lagi sama kita, baik sebagian atau seluruhnya, maka ini sebagai hadiah atau hibah. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kemudian pertanyaannya yang selanjutnya, Ustadz, bagaimana dengan kalender yang kadang ditaruh di dinding atau kalender yang di atasnya ada gambar manusia atau hewan, lalu di bawahnya ada tanggalnya Ustadz?
Wallahu taala alam, ini terkait dengan hukum foto ya. Para ulama beda pendapat jika itu foto dari kamera begitu ya. Para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Sebagian mengatakan tetap tidak boleh, sebagian mengatakan tetap boleh ya. Dengan catatan tentunya kalau gambar manusia yang selamat, artinya bukan ada terbuka auratnya, dan atau mungkin di situ ada gambar-gambar yang batil gitu ya, penyembahan atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kalau itu gambarnya adalah gambar foto, namun wallahu alam lebih utama untuk menutupnya atau menghilangkan gambar-gambar tersebut. Kalau itu gambarnya merupakan lukisan maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, makan tulang apakah boleh Ustadz? Karena tulang makanan jin, Ustadz. Boleh makan tulang. Status dia atau hadis Nabi SAW mengatakan bahwa jin adalah di antara makanan tulang, tidak menjadikan tulang itu haram dimakan. Karena dengan catatan tulang makanan yang halal dimakan ya. Seperti tulang ayam misalnya, sebagian ada yang membuat di presto gitu ya, sehingga tulangnya menjadi lunak, empuk. Ikan juga demikian, sebagian ada yang mempresto ikan tersebut sehingga ikannya hatta tulangnya menjadi lunak dan bisa dimakan. Boleh. Status dia sebagai makanan jin tidak menunjukkan bahwa dalam hadis disebutkan memang ya, ada larangan untuk yang nggak boleh beristinja dengan tulang, beristijmar dengan tulang, karena dia makanan jin. Nah, tapi kalau untuk dimakan boleh. Seperti kangkung misalnya, makanan kambing, ya itu tidak menghalang kita untuk boleh makan sayur kangkung misalnya. Jangan makan karena itu makanan kambing. Sama seperti tulang sebagai makanan jin, tidak menghalangi kita untuk boleh memakan hal tersebut jika memang itu tulang dari hewan yang halal untuk dimakan. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya suami istri mendokumentasikan hubungan intimnya dengan foto atau video? Dan apakah istri berdosa jika menolak, Ustadz? Wallahu a'lam, secara umum boleh tapi sangat berbahaya sekali. Ya, ketika nanti akan tersebar kemana-mana, apalagi zaman sekarang ya, sengaja tidak sengaja, mungkin sengaja naudzubillah dari pihak suami atau istri kemudiannya membocorkannya. Zaman sekarang yang foto yang normal saja bisa dibikin dengan teknologi AI sehingga menjadi foto yang foto porno begitu ya. Apalagi yang sudah seperti itu. Kemudian atau tidak sengaja kepencet atau HP-nya hilang kemudian ini sama orang ya, maka wallahu alam tinggalkan itu yang lebih selamat. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Kemudian pertanyaan yang masuk lagi, Ustadz. Ustadz, bagaimana menyikapi video AI yang beredar tentang gambaran neraka di hari pertama? Sebagai muslim, bagaimana sikap kita, Ustadz? Ini video yang mentertawakan agama. Neraka itu bukan sesuatu untuk ditertawakan ya. Orang masuk sebentar ke neraka, disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ada seorang yang dalam hidupnya itu nikmat dari kecil, kaya kecil, muda foya-foya, tua kaya raya, tapi matinya masuk neraka, nggak masuk surga. Kemudian ketika dia ditempelkan atau dimasukkan sebentar saja ke neraka, kemudian dia ditanya oleh Allah, bagaimana hambaku, pernah engkau merasakan kenikmatan? Dia bilang dia nggak pernah merasakan kenikmatan, padahal hidupnya penuh dengan kenikmatan. Ya, begitu dahsyatnya siksa api neraka. Ya, orang sekarang bikin video AI dan gambaran itu gambaran manusia. Allah mengatakan la yu'adzibu adzabahu ahad. Tidak ada yang mengazab sedahsyat azab Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk seperti ke dalam lava dan itu pun bohong-bohongan kan. Coba dia kesundut rokok aja udah nangis-nangis dan dia merasa sakit tentunya. Apalagi masuk ke dalam lava dunia saja. Ya, dia cuma bisa bercanda-canda dengan neraka ini, istihza ya, berolok-olok dengan bagian dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang melakukan ini, dia awalnya muslim bisa murtad, ini bisa menyebabkan kemurtadan, keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Masih kami buka kembali pertanyaan apabila ada muslim yang ingin mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887
masih kami tunggu. Dan pertanyaan selanjutnya Ustadz, bila kita lupa tidak tahiyat awal saat sholat maghrib, apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kalau dia lupa tahiyat awal, maka ya sudah. Kemudian dia setelahnya disyariatkan untuk sujud sahwi. Sebelum salam atau setelah salam boleh dua-duanya. Boleh sebelum salam, jadi setelah dia tahiyat akhir, setelah selesai membaca doa tahiyat akhir, kemudian dia bertakbir lagi untuk sujud sahwi. Kemudian selesai baru dia salam. Kemudian kalau setelah salam, Assalamualaikum, dia bertakbir lagi untuk sujud sahwi, kemudian dia bangkit, kemudian dia tidak perlu salam lagi. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Dan ini sepertinya pertanyaan yang terakhir untuk kajian kita pada pagi hari ini, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana hukumnya air kencing kucing? Karena ada kucing yang sering masuk masjid dan sering kencing di sembarang tempat, bahkan sampai karpetnya juga. Jazakallah Ustadz atas ilmunya. Air kencing kucing dan kotorannya adalah najis. Ada kaidah kotoran hewan yang tidak bisa dimakan adalah najis. Maka air kencing kucing itu najis. Kalau dia mengenai karpet, mengenai sesuatu yang digunakan untuk sholat, maka harus dihilangkan. Karpetnya dibuka, dicuci dulu. Atau dibuka ya sudah dengan disolat di atas ubinnya. Dan kucing tersebut hendaklah dididik ya, atau dihalau untuk tidak memasuki masjid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Dan sebelum kita tutup kajian pada pagi hari ini, mungkin bisa diberikan kesimpulan untuk kami semuanya, Ustadz. Monggo, Ustadz. Nah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang kita bahas tadi. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan agung, ibadah yang agung. Dan Allah senang hambanya berdoa dan meminta pertolongan kepadanya. Sebagaimana di surat Al-Fatihah kita diajarkan oleh Allah untuk berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Dan begitulah seorang muslim sejatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala senang jika hambanya beribadah, berdoa, meminta perlindungan kepadanya. Maka jadilah kita orang-orang yang demikian, orang-orang yang senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi kita, baik ketika kita sulit, ketika kita khawatir, ketika kita senang maupun bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan masih dari hadis 36 ini, meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan amalan-amalan kita yang lainnya. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawaban dan materinya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jazakumullah khairan kepada pendengar sekalian juga yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di pekan depan. Dan semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz dan pendengar sekalian. Amin. Dan kami dari studio pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.